Pembahasan kali ini adalah tentang sejarah timbulnya privatisasi, definisi, maksud, dan tujuan privatisasi. Kemudian kita akan membahas kriteria dan prinsip privatisasi. Mari kita ikuti. Sejarah timbulnya privatisasi. Privatisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan BUMN kepada swasta. Konsep privatisasi muncul pada era kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher yang membalik arah sosialisme di Inggris dengan timbulnya privatisasi. Selama tahun 1980 hingga 1988, lebih dari 40% sektor publik Inggris menjadi perusahaan swasta. Tujuan privatisasi di Inggris adalah: pertama, mengurangi pengaruh pemerintah dalam industri. Kedua, meningkatkan efisiensi baik pada perusahaan-perusahaan swasta maupun pada sektor publik. Ketiga, mengurangi Public Sector Borrowing Requirement atau PSBR. Keempat, mengurangi masalah-masalah di sektor publik menyangkut tawar-menawar soal upah melalui pelemahan serikat pekerja. Kelima, memperluas pembagian kepemilikan. Keenam, mendorong pembagian kepemilikan pekerja. Ketujuh, untuk memperoleh keuntungan politik. Hal ini diikuti oleh lebih dari 100 negara, dari Chili, Turki, Amerika, Bangladesh, Perancis, Tanzania, dan sebagainya. Menurut Peter F. Drucker tahun 1990 yang dikutip oleh Kuncoro tahun 2003, ada 3 faktor yang menyebabkan privatisasi melanda dunia. Pertama, gagalnya program-program pemerintah sejak Perang Dunia Kedua. Kedua, adanya keterbatasan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan yang digariskan. Ketiga, adanya keterbatasan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya. Privatisasi di negara-negara Amerika Latin bukan saja keputusan ekonomi, tetapi adanya keterkaitan dengan faktor politik, bukan saja rasionalitas pasar. Oleh karena itu, privatisasi dilakukan oleh tekanan-tekanan bank internasional, konsultan, lembaga pemerintah yang mendesain program privatisasi. Perubahan sistem ekonomi dari sistem komando ke sistem ekonomi pasar, seperti yang terjadi negara-negara ex-Eropa Timur. Ciri ekonomi pasar adalah desentralisasi pengambilan keputusan. Sistem pasar mengganti sistem perencanaan, kepemilikan swasta mengganti kepemilikan negara, dan adanya insentif dalam Kuncoro tahun 2003 dan Priyono tahun 2003. Privatisasi juga melanda Cina yang merupakan negara sosialis. BUMN dimiliki oleh rakyat dan dioperasikan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. BUMN skala besar dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat, mengelola industri kecil, mengendalikan pasokan pasar domestik, dan membangun infrastruktur. Tetapi sayang, lebih dari sepertiga BUMN memiliki utang yang besar, dibebani pajak yang berat, dan wajib menopang ribuan pekerja. 70% BUMN skala kecil dan menengah diprivatisasi, terutama skema pemegang saham para karyawan. Sepanjang dekade 1980-an dengan eksperimen yang penuh kehati-hatian, sektor swasta mencatat pertumbuhan 2% per tahun, bahkan meningkat menjadi 5% per tahun pada dekade 1990-an. Pertumbuhan sektor swasta pasca milenial menjadi 20% per tahun. Perkembangan privatisasi di Indonesia dimulai pada zaman Orde Baru sejak tahun 1988 secara bertahap, yakni dikeluarkannya Impres Kebijakan Nomor 5 Oktober 1988. 3 keputusan Menteri Keuangan Nomor 740-00-1989 Nomor 741/KMK 99 tahun 1989.
Dimulai dengan mendaftarkan standar kesehatan BUMN yang mencakup profitabilitas, likuiditas, solvabilitas untuk meranking 212 BUMN saat itu dengan kategori sangat sehat, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Kriteria kesehatan finansial dan macam-macam barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN digunakan sebagai kriteria untuk menentukan pilihan restrukturisasi BUMN. Mengubah status hukum, menjual saham di bursa saham secara langsung, konsolidasi dan merger, menjual perusahaan kepada pihak ketiga, melakukan patungan atau likuidasi. Kegiatan privatisasi masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri Indonesia yang jumlahnya membengkak. Pada zaman Orde Baru, privatisasi tidak tercapai, tetapi adanya kontroversi di setiap direksi dan karyawan BUMN berlomba-lomba mengubah status perusahaan menjadi persero. Sejak ekonomi Indonesia berada pada pengawasan IMF tahun 1998, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi atau program penyesuaian struktural yang didasarkan pada pemikiran ekonomi kapitalisme neoliberal. Reformasi tersebut meliputi intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan, swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar. Kinerja privatisasi di era reformasi menunjukkan bahwa return on equity tahun 2000 dan 2001 hanya sekitar 5,15% dan 8,2%. Angka ini lebih tinggi dibanding return on asset yang pada periode yang sama sebesar 1,55% dan 2,39%. Dari total 161 BUMN, ternyata mayoritas sebanyak 78% tergolong sehat, sehat sekali, 16% kurang sehat, dan hanya 6% yang termasuk tidak sehat dalam Kuncoro tahun 2003. Konsekuensi dengan adanya privatisasi adalah menciptakan persaingan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, yang mendorong dilakukannya privatisasi yaitu tekanan fiskal dan motif efisiensi. Tekanan fiskal adalah kesulitan keuangan negara akibat berbagai hal yang menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunannya. Privatisasi menjadi salah satu jawaban, karena akan mendatangkan uang yang bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran. Jika tidak, maka pemerintah akan dipaksa untuk mencari alternatif lain, misalnya utang. Kegiatan privatisasi di negara maju dilakukan dengan lelang atau penawaran saham BUMN kepada publik. Motif efisiensi didasari oleh sebuah kepercayaan bahwa badan usaha swasta lebih efisien dibandingkan dengan BUMN. Ada beberapa bukti empiris tentang hal itu. Di Amerika Serikat, biaya produksi perusahaan negara 40% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta. Sementara di Jerman, perbedaannya mencapai 50%. Di Indonesia sendiri, perbedaan itu mencapai angka sekitar 29% hingga 50%. Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, privatisasi dianggap sebagai solusi bagi persoalan inefisiensi BUMN dan sekaligus menjawab persoalan tekanan fiskal yang mungkin dialami oleh suatu negara. Dari aspek ekonomi, tolak ukur keberhasilan sebuah privatisasi BUMN sangat jelas. Dari sisi fiskal, keberhasilan privatisasi diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan pemasukan bagi negara, baik dari divestasi maupun dari penerimaan pajak pasca privatisasi. Dari sisi efisiensi, tolak ukurnya adalah
apakah ex-BUMN tersebut mampu menjadi badan usaha yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Privatisasi tidak akan berhasil jika pemerintah tidak atau belum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam kondisi demikian, langkah-langkah konservatif dengan cara mengerem laju privatisasi barangkali merupakan pilihan jangka pendek yang rasional. Berikut ini mari kita simak definisi, maksud, dan tujuan privatisasi. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengertian privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut, maka visi Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna mencapai champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya. Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing. Hal senada diungkapkan oleh Beasley dan Littlejohn, menyatakan bahwa privatisasi adalah pembentukan perusahaan atau pengalihan kepemilikan perusahaan dari pemerintah kepada pihak swasta. Privatisasi dapat juga diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah kepada pemegang saham. Menurut Nugroho dan Wiranto tahun 2008 mengutip pendapat Dan Levy 1984 dalam Bastian tahun 2002 menyatakan privatisasi sebagai pemindahan permanen aktivitas produksi dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik seperti lembaga swadaya masyarakat. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Kai dan Thompson tahun 1979 dalam Nugroho dan Wiratnolo tahun 2008 menyatakan privatisasi sebagai terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Perubahan yang paling penting adalah denasionalisasi penjualan ke pemilik publik, deregulasi terhadap pengenalan kompetisi ke status monopoli, dan kontrak melalui waralaba atau franchise ke perusahaan swasta. Selanjutnya, setelah mengetahui definisi dari privatisasi, maka kita harus memahami tujuan privatisasi. Sesuai pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 telah ditetapkan maksud dan tujuan privatisasi. Maksud dan tujuan yang telah ditetapkan undang-undang tersebut sekaligus menjadi misi Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi, yaitu memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Dengan dilakukannya privatisasi, diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum atau go public, atau melalui penyertaan langsung atau direct placement. Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan atau disclosure yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public.
atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing baik nasional, regional, bahkan global, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula. Dengan demikian, maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional. William L. Magginson, tujuan dilaksanakannya privatisasi ada 5. Pertama, meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah. Kedua, mendorong efisiensi ekonomi. Ketiga, mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Keempat, memberikan kesempatan untuk mengenalkan persaingan. Dan yang kelima, mengembangkan pasar modal negara. Selanjutnya, menurut Vickers dan Yarrow tahun 1987 yang dikutip oleh Akadun tahun 2007 mengatakan tujuan privatisasi adalah memperbaiki efisiensi, menurunkan pinjaman sektor publik, menurunkan keterlibatan pengambilan keputusan BUMN, mengulangi masalah penetapan harga di BUMN, memperluas kepemilikan saham, mempertimbangkan kepemilikan saham oleh karyawan, dan untuk tujuan atau kepentingan manfaat politik. Menurut Mundai dalam Yurino 2008, privatisasi memiliki beberapa tujuan seperti sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah, menyebar bagian kepemilikan atau aset di sebuah negara, diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengurangi masalah yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik, serta mengatasi kinerja yang buruk pada industri atau perusahaan nasional atau negara. Demikianlah maksud dan tujuan dari privatisasi. Berikut ini mari kita melihat kriteria dan prinsip privatisasi. Kriteria umum bagi BUMN yang akan diprivatisasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan PP Nomor 33 Tahun 2005. Kita akan melihat kriteria umum tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria industri sektor usahanya kompetitif. Nah, dimaksud dengan industri sektor usaha kompetitif adalah industri sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan sektoral yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya, sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN. Kemudian, industri sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Yang dimaksud dengan industri sektor usaha yang unsur teknologi cepat berubah ini adalah industri atau sektor usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk menggantikan teknologinya. Nah, yang kedua, sebagian aset atau kegiatan Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum atau yang berdasar undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi. Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh BUMN yang akan diprivatisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada PSO. Kedua, telah dan sedang dalam restrukturisasi. Ketiga, ada kebutuhan dana untuk pengembangan. Keempat, perbaikan struktur modal atau leverage.
Kriteria yang kelima yaitu rugi terus-menerus. Profitisasi sulit dilaksanakan, masih potensial profitisasi, ada alokasi PMN tetapi perlu pendanaan tambahan. Keenam, perubahan regulasi yang berpengaruh pada sektor usaha. Ketujuh, kepemilikan minoritas sehingga tidak ada kontrol negara dan lambat laun kepemilikan akan terdilusi dan tidak strategis. Kedelapan, untuk yang IPO dalam 2 tahun berturut-turut menghasilkan laba. Sedangkan persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. Kedua, persero yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, persero yang bergerak di sektor tertentu oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan undang-undang yang dilarang untuk diprivatisasi. Berikut ini kita akan melihat privatisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 75. Yang pertama, prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan. Dan yang kedua, prinsip kemandirian adalah di mana persero bebas dari pengaruh tekanan pihak yang lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Ketiga, prinsip akuntabilitas diartikan sebagai adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ persero, DPR, Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham BUMN, Departemen Teknis, Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab terhadap peran masing-masing dalam menjaga kekayaan rakyat Indonesia di BUMN yang bersangkutan. Keempat, prinsip pertanggungjawaban. Yang terakhir, prinsip kewajaran.